Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Zulfa. Saya dari S1 Pendidikan Fisika ITSNU Pasuruan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang problem stres dan kesulitan belajar peserta didik. Nah, apa sih problem stres itu? Mengapa banyak peserta didik yang menderita problem stres? Nah, problem stres sendiri itu adalah kondisi stres atau perasaan tidak nyaman yang dimiliki oleh peserta didik akibat adanya tuntutan sekolah dan perasaan yang dinilai menekan tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Apa sih penyebab dari problem stres ini? Yang pertama yaitu adalah tuntutan fisik atau physical demands. Physical demands ini yang dimaksud adalah lingkungan fisik di sekolah. Lingkungan fisik di sekolah bisa menyebabkan peserta didik juga mengalami stres. Yang kedua ada text demands, yaitu tuntutan tugas. Text demands ini yang paling banyak atau sumber paling besar penyebab dari problem stres peserta didik. Memang tugas itu dibutuhkan untuk mengulas kembali pelajaran yang ada di sekolah, tetapi dengan tingkat dan deadline yang telah ditentukan akan menambah kecemasan dan akan menambah gangguan pada psikis anak. Nah, text demands ini menimbulkan perasaan tertekan dan kecemasan akibat tugas yang entah itu menumpuk atau bagaimana. Yang ketiga yaitu role demands atau tuntutan peran. Kita berperan sebagai siswa. Diharapkan kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lainnya. Nah, harapan inilah yang menimbulkan tekanan dan perasaan tidak nyaman ketika kita tidak mampu melakukannya. Keempat yaitu adalah interpersonal demands. Interpersonal demands itu yaitu tuntutan interpersonal. Nah, ada dua tipologi dari interpersonal demands ini, yaitu yang pertama, sumber dari problem stres itu dari diri sendiri dan lingkungan sekolah. Sedangkan yang kedua yaitu sumber dari problem stres ini yaitu kegiatan belajar mengajar yang menyebabkan penekanan terhadap siswa. Stres juga bisa disebabkan oleh tekanan orang tua, tekanan dari guru, dan juga tekanan dari sesama siswa. Jadi lingkungan sekolah atau lingkungan kelas itu juga mempengaruhi dalam psikis anak dan juga penyebab stres pada peserta didik. Oke, strategi untuk mengatasi problem stres ini ada 3 cara, yaitu yang pertama, menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Iklim sekolah yang kondusif yang menyenangkan bisa membuat siswa berinteraksi dan dengan lingkungan yang memadai. Dengan iklim lingkungan yang sehat dibutuhkan juga untuk membangkitkan semangat belajar siswa, yaitu dengan membangkitkan motivasi belajar siswa. Dengan membangkitkan motivasi belajar siswa, mengantisipasi adanya stres dalam diri siswa dan perasaan tidak nyaman. Yang kedua yaitu dengan melaksanakan program penanggulangan problem stres. Hal tersebut bisa dilakukan dengan program inokulasi stres. Selain itu juga siswa juga dapat meningkatkan keterampilannya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan pemberian inokulasi stres. Pemberian inokulasi stres ini bisa meringankan atau bisa meningkatkan beban dari siswa. Juga bisa meningkatkan keterampilannya dalam keterampilan sosial. Nah, yang terakhir yaitu dengan meningkatkan resiliensi peserta didik. Resiliensi adalah kemampuan dari peserta didik untuk mencegah atau menghalangi dampak-dampak serta untuk menghadapi, meminimalkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan atau bahkan mengubah kondisi
kehidupan yang menyesalkan menjadi satu hal yang wajar untuk diatasi. Oke, kita masuk ke kesulitan belajar siswa. Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam kesulitan belajar siswa. Pertama ada learning disorder. Apa itu learning disorder? Learning disorder ini yaitu keadaan di mana seorang anak atau peserta didik menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Contohnya yaitu ketika seorang anak sudah terbiasa berlatih tinju, maka dia akan kesulitan untuk melakukan gerakan yang lemah gemula. Yang kedua yaitu ada learning dysfunction. Hal ini merupakan gejala di mana ada yang salah dengan proses belajar. Merupakan gejala di mana proses belajar anak tidak berfungsi dengan baik. Contohnya yaitu ketika anak berpostur tinggi besar, tetapi dia tidak dilatih secara atletis, maka dia tidak akan bisa menjadi atletik. Ada underachiever. Nah, di sini underachiever ini yaitu di mana seorang anak memiliki kecerdasan tinggi, tetapi hasil belajarnya atau prestasi belajarnya itu dikategorikan dalam keadaan rendah. Nah, contohnya yaitu seorang anak yang memiliki IQ yang tinggi, dites dengan kecerdasan itu IQ-nya tinggi, tetapi ketika mendapatkan hasil belajarnya, prestasi belajarnya, dia merupakan anak yang tidak begitu baik prestasi belajarnya. Tempat ini ada show learner. Show learner ini dimana keadaan seorang anak yang lambat untuk mencerna atau memahami suatu materi. Nah, yaitu learning disabilitas. Learning disabilitas ini dimana keadaan seorang anak entah tidak mau atau menghindari dengan yang namanya pembelajaran sehingga tidak menemukan pembelajaran yang efektif secara intelektual. Oke, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik yaitu yang pertama yaitu tidak sempurnanya fungsi otak. Sebagian siswa yang mengalami kesulitan membaca ketika di ronsen ditemukan ada yang bermasalah dengan otak sebelah kirinya. Nah, di mana otak kiri memiliki fungsi untuk pengolahan bahasa dan kata. Nah, yang kedua yaitu faktor genetika. Faktor genetika ini dipercaya dapat menurunkan kesulitan belajar terhadap anaknya. Nah, ketika seorang ayah memiliki 35% resiko menurunkan hal tersebut, maka dia memiliki kesulitan belajar yang sama seperti ayahnya. Yang ketiga yaitu pola asuh. Pola asuh orang tua juga mempengaruhi dalam kesulitan belajar siswa. Seperti contohnya, ketika orang tua tidak bisa membaca atau tidak bisa mengajar, nah di sini dapat membuat seorang anak menjadi menyalahartikan atau salah paham terhadap hal tersebut. Seorang anak akan mendapatkan pemahaman yang salah terhadap kegiatan membaca, terkait membaca dan pengucapan huruf dan kata. Konsumsi minuman beralkohol dan narkotika. Nah, zat-zat tersebut bisa menyebabkan merusak perkembangan otak pada bayi, sehingga ketika mereka sudah memasuki usia wajib belajar, maka hal tersebut akan menghambat kesulitan belajar peserta didik. Ada kelahiran prematur. Jadi kelahiran prematur juga menyebabkan atau faktor yang mendukung kesulitan belajar. Karena ketika seorang lahir prematur, maka organ-organnya juga masih belum sempurna. Organ-organnya masih belum sempurna, terutama organ otak. Salah satunya perkembangan otak yang belum sempurna. Dan yang keenam ini yaitu ibu yang mengidap AIDS atau HIV. Nah, anak dari seorang ibu yang mengidap HIV AIDS ini dapat berisiko mengalami HIV AIDS juga. Nah, di sini hal tersebut bisa menyebabkan kesulitan belajar peserta didik.
ada dua cara untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, yaitu yang pertama dengan bantuan guru, yang kedua dengan bantuan orang tua tentunya. Nah, yang pertama yaitu dengan bantuan guru. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran Prionolog. Nah, Prionolog ini yaitu metode pembelajaran dengan materi yang sudah diajarkan atau materi yang sudah dikuasai berhubungan dengan materi yang lainnya. Kedua yaitu menggunakan mind mapping. Nah, mind mapping di sini yaitu strategi untuk siswa yang kesulitan belajar diharapkan untuk menggunakan mind mapping untuk membantu kegiatan belajar mengajarnya. Nah, selanjutnya yaitu sering menggunakan umpan balik atau feedback serta melakukan pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Yaitu self monitoring. Self monitoring ini dimaksudkan yaitu siswa dapat memonitori atau menjaga perilakunya sendiri. Nah, di sini dimaksudkan yaitu ketika seorang anak sudah mengajarkan matematika dan mendapatkan hasilnya, maka di situ diharapkan ada evaluasi terhadap dirinya sendiri. Apakah yang menjadi kesalahan, apakah yang menjadi problem dalam mengajarkan matematika tersebut. Nah, selanjutnya yaitu scaffold instruction. Nah, scaffold instruction ini yaitu guru menyediakan asisten untuk siswanya belajar, tapi juga harus sering-sering mengurangi hal tersebut agar siswa bisa belajar dengan mandiri. Selanjutnya yaitu reciprocal teaching. Nah, reciprocal teaching ini yaitu membangun dialog atau interaksi antara guru dan muridnya. Nah, di sini tuh peran guru sangat penting banget untuk meningkatkan belajar siswa dan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, ketika tercipta interaksi yang baik di antara keduanya, maka itu bisa mengatasi kesulitan belajar siswa. Instruksi secara langsung. Di sini maksudnya instruksi secara langsung yaitu dengan cara menyuruh anak untuk membaca, mengerjakan pada suatu kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu peer tutoring. Guru membuat kelompok belajar dan membuat kegiatan belajar dengan cara berkelompok dapat meningkatkan keefektifan belajar anak. Bekerja sama dengan teman sekelas dapat meningkatkan keefektifan belajar dari siswa. Selanjutnya yaitu self-instruction. Guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi. Nah, hal tersebut dapat diaplikasikan secara langsung oleh siswa tanpa disuruh atau tanpa dikontrol oleh guru. Selanjutnya yaitu service delivery model. Nah, service delivery model ini dilakukan jika siswa mengalami kesulitan belajar dalam suatu ruangan khusus. Jadi, siswa tersebut ditempatkan dalam suatu ruangan khusus dengan media yang sudah ada, dengan fasilitas yang sepenuhnya, dan mendorong keinginan siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya yaitu dengan bantuan orang tua. Orang tua berperan penting dalam meningkatkan belajar siswa dan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Pertama yaitu orang tua bisa menjalin komunikasi dengan guru, bertanya-tanya kepada guru apa yang menjadi permasalahan ketika di sekolah. Yang kedua yaitu mengulang materi yang sudah diajarkan di sekolah. Jadi ketika anak sudah sampai di rumah, maka orang tua juga harus mengulas kembali apa yang didapat anak di sekolah. Orang tua harus peka terhadap kondisi anak. Anak tidak suka jika dibanding-bandingkan dengan orang lain. Hal tersebut bisa memunculkan insecure atau membuat diri mereka menjadi down. Nah, orang tua juga tidak boleh menuntut berlebih di luar batas kemampuan anak, karena harapan tersebut menyebabkan penekanan terhadap diri anak sehingga akan berdampak lebih buruk. Selanjutnya itu memberikan motivasi terhadap anak. Dengan memberikan motivasi terhadap anak dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa atau meningkatkan keinginan belajar siswa.
dengan cara yaitu memberi hadiah atau memberi hadiah pada target yang akan dicapai. Contohnya, ketika anak bisa mendapatkan nilai 80 terhadap penilaian matematika, maka anak tersebut akan mendapatkan hadiah berupa makanan atau yang lainnya. Nah, hal tersebut bisa meningkatkan kegiatan kemauan belajar dari siswa. Terakhir yaitu selalu mendampingi anak dalam kegiatan belajar di rumah. Nah, dengan mendampingi anak, kita bisa tahu mana kesulitan yang dihadapi anak ketika belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.